dari kelas 12 Ilmu Alam 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai histogram, poligon, frekuensi, dan ogive. Histogram, poligon, frekuensi, dan ogive. Histogram dan poligon adalah dua grafik yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi, sedangkan ogive merupakan kurva frekuensi kumulatif yang telah dihaluskan. Histogram, poligon, frekuensi. Data yang telah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dapat disajikan dalam bentuk diagram yang disebut histogram atau diagram kotak yang lebarnya menunjukkan interval kelas. Batas-batas tepi kotak merupakan tepi bawah dan tepi kelas, dan tingginya menunjukkan frekuensi pada kelas tersebut. Apabila titik lengah sisi atas dari histogram dihubungkan satu sama lain oleh ruas garis, maka diperoleh poligon frekuensi. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut yang telah dikirim dalam bentuk PPT. Berikut ini upah karyawan dalam ribuan rupiah per minggu dari sebuah perusahaan. Interval kelas 100 sampai 199 frekuensi 15, interval kelas 200 sampai 299 frekuensi 20, interval kelas 300 sampai 399 frekuensi 30, interval kelas 400 sampai 499 interval 25, interval kelas 500 sampai 599 interval frekuensi 15, interval kelas 600 sampai 669 frekuensi 10, interval kelas 700 sampai 799 frekuensi 5. Langkah-langkah dalam membuat histogram, poligon, frekuensi dari tabel distribusi frekuensi di atas. Yang pertama itu membuat sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Yang kedua itu menyajikan frekuensi pada tabel ke dalam bentuk diagram. Yang ketiga itu membuat poligon frekuensi. Maka hasil akhir dari histogram dan poligon frekuensi dari tabel distribusi frekuensi di atas dapat dilihat pada gambar berikut. Gambarnya itu bisa kita lihat di PPT yang sudah dikirimkan atau di samping. Dan di situ ada contoh soal, yaitu membuat histogram dan poligon frekuensi dengan menggunakan data pada tabel berikut. Buatlah histogram, poligon, dan frekuensi dari data tersebut. Bisa kita lihat soalnya di situ dengan nilainya. Ada tinggi badan itu ya 60 siswa dalam sentimeter yang dipilih secara acak menghasilkan data berikut. Datanya bisa kita lihat seperti PPT yang telah dikirimkan dan nilainya. Langsung saja, yaitu dengan menggunakan daftar distribusi frekuensi kelompok serta nilai tepi atas dan tepi bawah interval, didapat histogram dan poligon frekuensi sebagai berikut. Daftar distribusi frekuensi kelompoknya itu bisa kita lihat di samping seperti yang dikirimkan dari PPT tersebut. Begitu juga dengan histogram dan poligon frekuensinya. Lanjut, yaitu ogive. Ogive adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, grafiknya berupa ogive positif. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, grafiknya berupa ogive negatif. Frekuensi kumulatif kurang dari untuk suatu kelas adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Frekuensi kumulatif lebih dari suatu kelas adalah jumlah frekuensi semua kelas sesudah kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Tabel distribusi frekuensi kumulatif bisa kita lihat seperti PPT yang dikirimkan. Begitu juga dengan tabel distribusi frekuensi kumulatif di samping dapat digambarkan ogive seperti pada diagram berikut. Diagramnya bisa kita lihat seperti PPT-nya yang telah dikirimkan. Langsung saja, yaitu contoh soal. Perhatikan histogram di bawah ini. Bisa kita lihat gambar di samping. Maka yang ditanya yaitu bentuk ogive negatif dari histogram di atas adalah penyelesaian. Untuk membuat ogive, kita ubah data histogram menjadi tabel frekuensi kumulatif lebih dari seperti di bawah.
Perhatikan gambar di samping seperti PPT yang dikirimkan. Maka dapat itu interval 36 sampai dengan 40, frekuensi 8, frekuensi kumulatif lebih dari 60 lebih dari 35,5. Interval 41 sampai dengan 45, frekuensi 10, frekuensi kumulatif lebih dari 60 sampai 8 sama dengan 52, lebih dari 40,5. Interval 46 sampai dengan 50, frekuensi 14, frekuensi kumulatif lebih dari 52 sampai dengan 10 sama dengan 42, lebih dari 45,5. Interval 51 sampai dengan 55, frekuensi 12, frekuensi kumulatif lebih dari 42 sampai 14 sampai dengan 28, lebih dari 50,5. Interval 56 sampai dengan 60, frekuensi 9, frekuensi kumulatif lebih dari 28 sampai dengan 12 sama dengan 16, lebih dari sama dengan 55,5. Interval 61 sampai dengan 65, frekuensi 7, frekuensi kumulatif lebih dari 16 sampai dengan 9 sama dengan 7, lebih dari 60,5, maka jumlahnya yaitu 60. Maka bentuk ogif negatif di samping dari hasil tabel tadi, yaitu bisa kita lihat seperti PPT yang di samping itu bisa kita lihat di gambar yang warna biru. Sekian dari hasil presentasi saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh saudara-saudari saya. Terima kasih. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Panggitan Holy Kristo Simbolon. Saya dari kelas 12 IPA 1 ingin mempresentasikan tentang pengertian statistika. Baik, yang pertama itu saya menjelaskan sejarah penggunaan istilah statistika. Jadi penggunaan istilah statistika itu berakal dari istilah-istilah dalam bahasa Latin atau bahasa modern yang artinya statisticum collegium atau dewan negara, dan bahasa Italia statista. Jadi bahasa Italia itu bahasa statista, artinya negarawan atau politikus. Yang kedua itu Gottfried Eckenwald pada tahun 1709. Dia adalah seorang ilmuwan menggunakan statistik dalam bahasa Jerman untuk pertama kalinya sebagai nama bagi kegiatan analisis data kenegaraan dan mengartikannya sebagai ilmu tentang negara atau state. Pada awal ke-19 telah terjadi pergeseran arti menjadi ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data. Sir John Sinclair memperkenalkan nama statistik itu dan pengertian ini ke dalam bahasa Inggris. Jadi statistika secara prinsip mula-mula hanya mengurus data yang dipakai lembaga administratif dan pemerintahan. Pengumpulan data terus berlanjut, khususnya melalui sensus yang dilakukan secara teratur untuk memberikan informasi kependudukan yang berubah setiap saat. Pengertian statistika secara umum. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika itu adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika itu berbeda dengan statistik. Statistika pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik yang dimana adalah hasil cacahan maupun hasil pengukuran maksud saya, dan dilakukan dengan menggunakan data kategori yang diklasifikasikan menurut sebuah kriteria tertentu. Terus statistika itu ilmu yang berkaitan dengan data. Statistik adalah data itu sendiri. Jadi statistika itu ilmu yang berkaitan dengan data, sedangkan statistik adalah data itu sendiri. Informasinya atau hasil dari penerapan algoritma statistika pada suatu data tersebut. Dari kumpulan data, statistika dapat digunakan untuk menyimpulkan atau mendeskripsikan data. Inilah yang disebut statistika deskriptif. Terus berikut ini istilah dalam statistika. Jadi dalam statistika itu memiliki beberapa istilah, termasuk yang 4 ini ada populasi, sampel, unit sampel, dan probabilitas. Berikut contoh soal. Di sini saya akan memberikan contoh saya sedikit karena dari regu kami ada juga yang membahas tentang contoh statistika. Jadi saya akan memberikan contoh sedikit aja. Soalnya gini, buatlah statistik terurut dari data berikut, kemudian tentukan datum terkecil dan datum terbesarnya. Datum itu seperti nilai. Kita bisa simbolkan dengan X nanti dengan X. Baik, saya akan coba menjawabnya.
Sini saya sudah menjawab sih. Saya nomor 1 itu statistik root tadi. Statistik rootnya itu kita urutkan dulu dari yang kecil sampai yang besar. Seperti yang saya buat ini 12, 12, 14, 15, 16. Jadi dia terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nanti pada akhirnya 45. Untuk data kalian pasti sudah tahu. Untuk data itu kita simbolkan dengan n. Jadi banyak data itu. Jadi kan hitung banyak datanya berapa. Sini tadi kan saya sudah hitung kebetulan ada 16. Baru yang ketiga itu datum terkecil atau nilai X1 yang saya bilang tadi. X1 atau nilai yang paling kecil dari data tersebut. Kita bisa simbolkan dengan Xmin. Nah, seperti yang tadi kan kita urutkan, otomatis Xmin itu adalah data yang pertama karena dia yang paling kecil. Jadi Xmin itu adalah 12. Terus yang terakhir datum terbesar. Untuk datum terbesar atau nilai terbesar, kalian tinggal lihat data yang kalian masukkan terakhir karena itu pasti sudah yang lebih besar. Di sini saya dapat Xmin-nya sama dengan 45. Jadi sekian presentasi saya tentang pengertian statistika. Saya sengaja memberikan contoh sedikit aja karena terus saya sudah akan menjelaskan pengertian statistika di contoh statistika nanti di judul selanjutnya. Jika saya memiliki kesalahan dalam berbicara, saya mohon maaf. Sekian presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Hai teman-teman, saya Lili Anggreni Sembiring. Saya akan melanjutkan presentasinya yaitu ukuran pemusatan data. Jadi, ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya, dari yang terbesar sampai terkecil. Yang pertama kita bahas adalah min atau rata-rata. Jadi, min atau rata-rata hitung adalah nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok data dibagi dengan banyak data tersebut. Yang pertama kita bahas min untuk data tunggal. Jadi rumus min sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik ditambah Xn per N. Sama dengan sigma N I sama dengan 1 XI per N. Jadi di sini bukan 0, jadi X-nya itu sama dengan 1. Di mana N sama dengan banyak data dan XI itu nilai data ke I. Contoh soalnya, nilai ulangan matematika 15 siswa kelas 11 IPA adalah 7, 8, 6, 4, 10, 5, 9, 7, 3, 8, 6, 5, 8, 9, dan 7. Tentukan nilai rata-ratanya. Jadi penyelesaiannya kita menggunakan rumus min sama dengan sigma N I sama dengan 1 XI per N. Jadi kita jumlahkan semua datanya. 7 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 7 per 15 sama dengan 102 per 15 sama dengan 6,8. Jadi nilai rata-ratanya sama dengan 6,8. Kita lanjut. Min untuk data berkelompok. Jadi rumusnya sama dengan min sama dengan sigma N I sama dengan 1 FI dikali XI per sigma N I sama dengan 1 FI, atau min sama dengan XS ditambah sigma N I sama dengan 1 FI dikali DI per sigma N I sama dengan 1 FI, di mana XI itu sama dengan nilai tengah data ke I dan FI sama dengan frekuensi data ke I, dan XS sama dengan rata-rata sementara yang dimana dipilih pada interval dengan frekuensi terbesar. Jadi DI itu sama dengan simpangan ke I atau selisih nilai XI dan nilai XS. Kita lanjut. Tentukan min dari data berikut. Di sini ada data nilainya 11 sampai 15 ada 4 frekuensi, 16 sampai 20 ada 5 frekuensi, 21 sampai 25 ada 8 frekuensi, 26 sampai 30 ada 8 frekuensi, dan 31 sampai 35 ada 4 frekuensi, dan 36 sampai 40 ada 2 frekuensi. Jadi kita dapat menjawabnya dengan dua cara. Cara yang pertama itu dengan menggunakan rumus min sama dengan sigma N I sama dengan 1 FI dikali XI per sigma N I sama dengan 1 FI. Dimana yang pertama itu kita cari itu XI. XI itu merupakan nilai tengah dari data ke I. Seperti berikut, ada 13 sampai 15. 13 sampai 15 itu data tengahnya sama dengan
11 ditambah 15 per 2 itu sama dengan 13. Begitu juga selanjutnya 16 sampai 20 XI nya sama dengan 18, 21 sampai 25 23 XI, dan 26 sampai 30 28 XI nya, 31 sampai 35 33 XI nya, 36 sampai 40 38 XI nya. Jadi kita cari yang kedua itu FI dikali XI. FI itu sama dengan frekuensinya. Jadi 13 dikali 4 sama dengan 52, 18 dikali 5 sama dengan 90, 23 dikali 8 sama dengan 161, 28 dikali 8 sama dengan 224, 33 dikali 4 sama dengan 132, dan 38 dikali 2 sama dengan 72. Jadi jumlah dari semua FI dikali XI sama dengan 735. Langsung kita masukkan ke rumus yang tadi. 735 per 30 sama dengan 24,5. Jadi kita bisa mencarinya juga dengan memakai cara kedua, yaitu dengan rumus XS ditambah sigma N I sama dengan 1 FI dikali DI per sigma N I sama dengan 1 FI, dimana XS itu sama dengan rata-rata sementara, dimana hasil kali FI dikali XI itu yang mempunyai nilai yang paling banyak, yaitu 28. Jadi kita masukkan 28 ditambah FI dikali DI. Cara mencari FI dikali DI sama dengan, jadi yang pertama kita cari itu DI. DI itu berasal dari XI dikurang rata-rata sementara atau XS. Jadi 13 dikurang 28 sama dengan min 15, 18 dikurang 28 min 10, 23 dikurang 28 min 5, 28 dikurang 28 0, 33 dikurang 28 5, 38 dikurang 28 sama dengan 10. Jadi langsung dijumlahkan, hasilnya adalah min 105. Langsung kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. 28 ditambah min 105 per 30. 30 itu sama dengan frekuensi. Jadi min 105 per 30 itu sama dengan min 3,5. Jadi 28 kurang 3,5 sama dengan 24,5. Jadi hasil cara 1 dan cara 2 itu sama. Kita lanjut. Yang kedua itu median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Dengan demikian, median membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Median atau nilai tengah ini disimbolkan dengan ME. Yang pertama kita bahas median data tunggal. Yang pertama itu jika banyak data itu ganjil atau jumlah datanya itu adalah ganjil, maka kita memakai rumus median sama dengan XN ditambah 1 per 2. Yang kedua itu jika banyak data atau jumlah data itu sama dengan bilangan genap, maka kita memakai rumus median sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 per 2. Kita lanjut ke contoh soal. Tentukan median dari data berikut. A. 8, 6, 4, 3, 7, 5, 8, 10, 8, 9, 8, 5. Dan B. Nilai 3, 2 frekuensi, 4, 5 frekuensi, 6, 8 frekuensi, 7, 10 frekuensi, 8, 5 frekuensi, 9, 4 frekuensi. Penyelesaiannya, yang A ini, yang pertama kita harus mengurutkan data tersebut. Jadi urutannya adalah 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10. Jadi jumlah data ini adalah 12, yaitu genap. Jadi kita memakai rumus median sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 per 2 sama dengan, karena jumlah datanya sama dengan 12, kita masukkan ke rumus tersebut. X12 per 2 ditambah X12 per 2 ditambah 1 per 2 sama dengan X6 ditambah X7 per 2 sama dengan X6 itu merupakan data ke-6 yaitu 7, dan X7 itu merupakan data ke-7 yaitu 8. Jadi langsung kita substitusikan, 7 ditambah 8 per 2 sama dengan 15 per 2 sama dengan 7,5. Jadi mediannya adalah 7,5. Yang kedua, dari data tersebut terdapat
41 data, jadi langsung saja kita dapatkan, yaitu nilai tengahnya itu adalah data ke-21, di mana data ke-21 itu terdapat pada nilai ke-6. Kita lanjut, median untuk data berkelompok. Jadi rumusnya adalah median sama dengan TB ditambah P dikali buka kurung N per 2 dikurang F besar per F kecil. Dengan keterangan, ME itu sama dengan median, TB itu adalah tepi bawah kelas median, dan P panjang kelas, N sama dengan banyak data, F besar itu sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan F kecil itu sama dengan frekuensi kelas median. Kita lanjut ke contoh soal median. Jadi, tentukan median dari data berikut. Dari data berikut, kita dapat mengetahui bahwa jumlah banyaknya frekuensi itu sama dengan 36, di mana median itu pasti terdapat dalam data ke-18 dan data ke-19, sehingga dapat kita peroleh bahwa di dalam data 41-50, sorry di sini bukan 4-40, tapi 41-50. Dengan demikian kita dapat memperoleh TB atau titik bawahnya itu sama dengan 41 dikurang 0,5 sama dengan 40,5. Panjang kelasnya itu sama dengan 10. Dari mana kita dapat itu? Dari 10 dikurang 20. Dan frekuensi kelas mediannya sama dengan 7 dan frekuensi kumulatifnya sama dengan 16. Rumus yang kita pakai adalah median sama dengan TB ditambah P buka kurung N per 2 dikurang F kumulatif per F median kelas sama dengan, langsung kita substitusikan, 40,5 ditambah 10 buka kurung 36 per 2 dikurang 16 per 7 sama dengan 40,5 ditambah 10 buka kurung 18 kurang 16 per 7 sama dengan 40,5 ditambah 2,86 sama dengan 43,36. Jadi mediannya adalah 43,36. Yang ketiga itu modus. Apa itu modus? Modus itu adalah data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi yang tertinggi. Modus dilambangkan dengan MO. Yang pertama kita bahas itu modus untuk data tunggal. Modus dari data tunggal adalah data yang paling sering muncul. Contohnya sebagai berikut. Tentukan contoh dari data 7, 6, 5, 8, 3, 7, 9, 4, 6, 4, 8, 4, 10, 7, 5, 7, dan 8. Penjelasannya yang pertama itu, kemudian kita hitung satu persatu angka itu yang mana yang paling banyak muncul. 3 itu cuma sekali, 4 3 kali, 5 2 kali, 6 2 kali, 7 4 kali, 8 3 kali, 9 sekali, 10 sekali. Jadi yang paling banyak muncul adalah 7, yaitu sebanyak 4 kali. Jadi modusnya sama dengan 7. Kita masuk modus untuk data berkelompok. Jadi rumusnya adalah modus sama dengan TB ditambah P buka kurung D per D1 ditambah D2. Di mana MO sama dengan modus dan TB itu titik bawah kelas modus dan P panjang kelas, dan D1 tuh selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan modus dari data berikut. Jadi, karena dengan frekuensi terbanyak itu adalah 9, maaf di sini ada kesalahan. Jadi 9 itu seharusnya di data ke 51 sampai 60. Dan frekuensinya sama dengan 36. Jadi kita pakai rumus modus sama dengan TB ditambah P buka kurung D per D1 ditambah D2 sama dengan TB-nya tadi tepi bawahnya tadi itu sama dengan 50,5. Jadi langsung kita masukkan 50,5 ditambah panjang kelasnya itu sama 10 dan D1-nya itu sama dengan 2. Dari mana 2? Dari 9 dikurang 7 sama dengan 2. Dan 5 dari mana 5? 5 itu sama dengan 9 dikurang 4 sama dengan 5. Jadi kita langsung ke substitusi. TB sama dengan 50,5 ditambah 10 buka kurung 2 per 2 ditambah 5. Jadi sama dengan 50,5 ditambah 2,86. Jumlahnya sama dengan 53,35. Jadi modusnya sama dengan 53,36. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan
dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai data dengan nilai pusatnya. Ya, bagian pertama itu ada jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum yang terdapat di dalam data. Jangkauan dapat dihitung dengan rumus R sama dengan X max dikurang X min. Contoh soalnya itu, tentukan jangkauan dari 10, 6, 8, 2, 4. Penyelesaiannya R sama dengan X max dikurang X min. Jadi X max itu 10 dan X min itu 2 sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8. Yang selanjutnya itu ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata dari sekumpulan bilangan adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. Data tunggal atau data tunggal rumusnya itu SR sama dengan sigma S dikurang X bar per N. Contoh soalnya itu nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah 756387. Tentukan simpangan rata-ratanya. X bar sama dengan 7 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 8 tambah 7 per 6. Jadi sama dengan itu 6. SR sama dengan 7 dikurang 6 tambah 5 dikurang 6 tambah 6 dikurang 6 tambah 3 dikurang 6 tambah 8 dikurang 6 tambah 7 dikurang 6 per 6. Sama dengan 8 per 6 sama dengan 1,33. Selanjutnya itu ada data berbobot atau data kelompok. SR sama dengan sigma F di mana X dikurang X bar per sigma F. Contoh soalnya itu tentukan simpangan dari data berikut. Diketahui di dalam soal data 3 sampai 5 itu F-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan 4. Jadi F dikali X itu sama dengan 8, di mana X dikurang X bar sama dengan 5,7. F di mana X dikurang X bar sama dengan 11,4. Data selanjutnya itu 6 sampai 8. F-nya 4 dan X-nya 7. Jadi F dikali X itu sama dengan 4 kali 7 sama dengan 28, dan di mana X dikurang X barnya itu 2,7 dan F di mana X dikurang X barnya itu sama dengan 10,8. Data selanjutnya itu 9 sampai 11. F-nya itu 8, X-nya 10. F dikali X 8 dikali 10 sama dengan 80, dan di mana X dikurang X barnya itu 0,3 dan F di mana X dikurang X barnya itu sama dengan 2,4. Dan data selanjutnya itu dari 12 sampai 14. F-nya itu 6, X-nya 13, F dikali X sama dengan 78, X dikurang X bar sama dengan 3,3, di mana F dikurang X bar sama dengan 9,8. Jadi kita jumlahkan itu F-nya itu 2486, jadi hasilnya itu 20, dan F dikali X-nya itu dijumlahkan 8 tambah 28 tambah 80 tambah 78 sama dengan 194. Dan di mana F sama dengan di mana Fx dikurang X barnya itu sama dengan 44,4. Yang selanjutnya itu X bar sama dengan sigma F dikali X per sigma F sama dengan 194 dibagi 20 sama dengan 9,7. SR-nya sama dengan sigma F di mana X dikurang X bar per sigma F sama dengan 44,4 dibagi 20 sama dengan 2,22. Selanjutnya itu simpangan standar atau standar deviasi adalah simpangan standar dilambangkan dengan X dari sekumpulan bilangan adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dalam bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Yang pertama itu ada data tunggal. X sama dengan akar sigma X I dikurang X bar per N, atau S sama dengan akar sigma X kuadrat per N dikurang sigma X per N kuadrat dikuadratkan. Contoh soal, tentukan simpangan baku dari data 2, 3, 5, 8, 7. Penjelasannya itu X bar sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 5 tambah 8 tambah 7 per 5. Jadi sama dengan itu 5. Selanjutnya dimana kita ketahui X-nya itu kan 2, 3, 5, 8, 7. Baru X
data selanjutnya, tabel selanjutnya itu X dikurang X bar minus 3, minus 2, 0, 3, 2, 1, dan X dikurang X kuadrat sama dengan 9, 4, 0, 9, 4. Jadi kita jumlahkan itu di X dikurang X barnya kuadrat sama dengan 26. S sama dengan akar sigma dikali X dikurang X bar akar 2 per N sama dengan akar 26 per 5 sama dengan 5,5, akar 5,2. Selanjutnya itu yang kedua itu data berbobot atau berkelompok. S sama dengan akar sigma F dikali X dikurang X bar akar 2 per sigma F, atau sama dengan S sama dengan akar sigma Fx kuadrat per sigma F dikali sigma F dikali X per sigma F kuadrat. Dan selanjutnya itu contoh soalnya. Tentukan standar deviasi dari data berikut. Dimana kita tahu data pertama itu 3 sampai 5, F-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan 4. Jadi F dikali X itu sama dengan 8, X kuadratnya sama dengan 16. Jadi F dikali X kuadrat sama dengan 32. Dan data yang kedua itu 6 sampai 8, dimana F-nya sama dengan 2, X-nya 7, F dikali X sama dengan 4 kali 7 sama dengan 28, X kuadratnya itu 7 dikali 7 sama dengan 49. Dan F dikali X kuadrat berarti 4 dikali 49 sama dengan 4 dikali 49 sama dengan 196. Dan data yang selanjutnya itu 9 sampai 11. F-nya itu 8, X-nya 10, F dikali X sama dengan 8 dikali 10 sama dengan 80, X kuadratnya itu dari 10 dikali 10 sama dengan 100. Berarti F dikali X kuadrat, F-nya itu 8 dikali 100 sama dengan 800. Dan data yang selanjutnya itu ada dari 12 sampai 14, F-nya itu 6, X-nya 13, F dikali X sama dengan 78, X kuadratnya itu 13 dikali 13 sama dengan 169, F dikali X kuadrat berarti 6 dikali 169 sama dengan 1014. Jumlah dari data F itu 20, dimana 2 tambah 4 tambah 8 tambah 6 sama dengan 20. Jumlah dari F dikali X itu 194, dimana 8 tambah 28 tambah 80 tambah 78. Dan jumlah dari F dikali X kuadrat itu sama dengan 2042. Yang selanjutnya itu S sama dengan akar sigma F kuadrat per sigma F dikurang sigma F dikali X per sigma F kuadrat sama dengan sigma 2042 dikurang dibagi 20 dikurang 194 per 20 dikurang 194 dibagi 20 akar kuadrat sama dengan akar 8,01 sama dengan 2,83. Dan selanjutnya itu ada varians dan standar deviasi sampel. Dimana varians itu rumusnya S kuadrat sama dengan sigma dikali X dikurang X per 2 per N dikurang 1. Dan rumus dari standar deviasi itu S sama dengan akar S kuadrat. Yang selanjutnya itu contoh kasus sampel. Dimana kita ketahui dalam tabel tersebut Jaba BK itu harga sahamnya itu 205 dan X dikurang X sama dengan minus 358 dan X dikurang X kuadrat sama dengan 12,1. Selanjutnya itu ada jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil didefinisikan dengan Q sama dengan setengah kali Q3 dikurang Q1. Data kelompok, di mana nilai QI sama dengan B tambah P dengan nilai I sama dengan 1, 2, 3, di mana B sama dengan tepi bawah kelas QI, P panjang kelas, F jumlah frekuensi sebelum kelas Q1 QI, F sama dengan frekuensi kelas QI, N sama dengan jumlah data. Mana rumusnya itu I dikali N per 4 dikurang F per F. Contoh soal, tentukan simpangan kuartil dari data nilai, di mana data pertama itu 45 sampai 49 F-nya itu 3 dan 50 sampai 54 itu F-nya 6 dan 55 sampai 59 F-nya 10
Dan 60 sampai 64 F-nya 12 dan 65 sampai 69 F-nya 5. 70 dan sampai 74 itu nilai F-nya itu 4, di mana jumlah keseluruhan dari nilai tersebut itu jumlah keseluruhan F-nya itu dari nilai sama dengan 3 ditambah 6 tambah 10 tambah 12 tambah 5 tambah 6 sama dengan 40. Jadi untuk menjawab QI-nya, Q1-nya kita perlu sama dengan kali 10, 1/4 dikali 10 dikali 40 data. Jadi atau 10 data, jadi Q1-nya terletak pada kelas interval ketiga dengan B sama dengan 54,5, P 5, F 9, F 10. Nilai Q1-nya sama dengan 54,5 ditambah 5 sama dengan 54 ditambah 5, di mana sama dengan 55 sama dengan 1/10. Di 40 data atau 10 data, jadi Q1-nya itu terletak pada kelas interval ketiga dengan B sama dengan 54,5, P sama dengan 5, F sama dengan 9. Jadi nilai Q1-nya itu 54,5 dikali tambah 5 sama dengan 1 dikali 40, 1/4 dikali 40 dikurang 9 sama dengan 90, berarti sama dengan 54,5. Q1 sama dengan 54,5 ditambah 5 sama dengan 55. Yang selanjutnya itu untuk menentukan Q3-nya diperlukan 3/4 dikali 10 dikali 40 data atau 30 data. Jadi Q3-nya terletak pada kelas interval keempat dengan B sama dengan 59,5, P 5, F 9. Nilai Q3 itu sama dengan 59,5 dikali 3 dikali 40 per 4 dikurang 19 per 12 sama dengan 5,95 tambah 5 dikali 11 per 12 sama dengan 5,95 tambah 4,58 sama dengan 64,8. Jadi jangkauan semi interkuartilnya atau simpangan kuartil dari data di atas adalah Q sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1 sama dengan setengah itu diketahui Q3-nya tadi 64,08 dikurang 55 sama dengan 4,54. Sekian, terima kasih. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Pasien Timothy Gerard Sianipar. Saya berasal dari kelas 12 IPA 1. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyajian data statistika. Yang pertama, kita masuk kepada pengertiannya, di mana penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca. Di sini adalah tujuan penyajian data. Beberapa tujuan penyajian data antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Kedua, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. 3, memudah dalam membuat analisis data. Dan yang keempat, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. Cara penyajian data ada 3 macam, yaitu narasi, tabel, dan grafik yang akan kita jelaskan dalam slide-slide berikutnya. Yang pertama, narasi. Narasi ini adalah penyajian secara teks, di mana kita menyampaikannya secara dalam bentuk kalimat. Nah, di sini ada pengertiannya, penyajian secara teks adalah penyajian data hasil penelitian dalam bentuk kalimat, misalnya penyebaran penyakit malaria di daerah pedesaan pantai lebih tinggi bila dibandingkan dengan penduduk pedesaan pedalaman. Penyajian dalam bentuk teks merupakan gambaran umum tentang kesimpulan tentang hasil pengamatan. Dalam bidang kesehatan, penyajian dalam bentuk teks hanya digunakan untuk memberikan informasi. Yang kedua, dalam bentuk tabel. Di sini tabel mempunyai 3 macam jenis. Yang pertama, tabel satu arah, yaitu one way table, yaitu tabel yang membuat keterangan mengenai satu hal atau satu karakteristik saja. Misalnya, data indeks prestasi dari 10 mahasiswa. Dan kita dapat lihat contoh tabelnya di sebelah kanan bawah sini. Yang kedua, tabel 2 arah atau two way table, yaitu tabel yang menunjukkan hubungan 2 hal atau 2 karakteristik yang berbeda. Misalnya, data indeks prestasi mahasiswa yang dipengaruhi oleh partisipasi dalam kelas. Seperti contoh di bawah sini. 3. Tabel 3 arah atau three-way table, yaitu tabel yang menunjukkan hubungan 3 hal atau 3 karakteristik yang berbeda. Misalnya,
data indeks prestasi dan partisipasi dalam kelas yang dipengaruhi oleh status sosial. Nah, di sini ada contohnya di pojok sebelah kanan bawah, di mana tidak hanya satu objek yang menjadi bagian dari tabelnya, yaitu ada 3, seperti indeks prestasi, partisipasi dalam kelas, dan status sosial. Dan seperti yang di tabel 2 arah tadi, hanya ada 2, indeks prestasi dan partisipasi dalam kelas. Begitu juga dengan tadi tabel 1 arah, yang hanya mempunyai satu objek saja, misalnya data indeks prestasinya dari 10 mahasiswa tersebut. Selanjutnya, grafik atau diagram. Grafik terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, grafik garis adalah grafik berupa garis yang diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik pada bilangan. Nah, seperti yang dari gambar yang kita lihat di sini, dia grafiknya itu menunjukkan gambar seperti garis-garis yang ditarik lurus sesuai dengan data yang ada pada tabelnya. Misalnya pada pukul 00 banyak kendaraan ada 10. Nah, di situ kita tarik titik koordinatnya dari antara pukul 00 dan ada banyak kendaraan 10. Lalu pada pukul 2:24 banyak kendaraan 15. Nah, di situ grafiknya menaik dan kita tarik garis di antara titik dari grafik tersebut. Seperti pada contoh gambar di bawah ini. Yang kedua, ada grafik batangan atau bar chart, yang adalah grafik data berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai dengan data yang bersangkutan. Seperti setiap batang tidak boleh saling menempel atau melekat antara satu dengan lainnya, dan jarak antara setiap batang yang berdekatan harus sama. Ada berbagai bentuk, yaitu grafik batangan tunggal atau single bar chart, yang grafik terdiri dari satu batangan untuk menggambarkan perkembangan dari suatu karakteristik. Misalnya seperti gambar di bawah ini, pada tahun 2000 banyak lulusan siswa ada 20 siswa. Pada tahun 2001 banyak lulusan siswa ada 40 siswa. Pada 2002 mulai menaik, yaitu di antara 40 dan 60. Berarti di sini ada 50 siswa yang lulus pada tahun 2002. Dan begitu juga dengan 2003, 2004, dan seterusnya. Yang kedua, grafik batangan berganda atau multiple bar chart, yaitu grafik yang terdiri dari beberapa garis untuk menggambarkan beberapa hal atau kejadian sekaligus. Nah, yang ini namanya grafik lingkaran yang berbentuk bulat, yaitu grafik yang menggambarkan perbandingan nilai dari suatu karakteristik. Untuk mengetahui perbandingan suatu data terhadap keseluruhan, suatu data lebih tepat disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Grafik data berupa lingkaran yang telah dibagi menjadi juring-juring sesuai dengan data tersebut. Bagian dari keseluruhan data tersebut dinyatakan dalam persen atau derajat. Karena di sini dalam bentuk lingkaran, jadi di setiap lingkaran itu terbagi atas beberapa bagian, tergantung sesuai banyaknya objek yang diamati. Nah, biasanya di dalam bentuk lingkaran ini, orang-orang biasanya menggunakan dalam bentuk satuannya derajat atau persen, di mana kalau persen total keseluruhannya 100% jika dijumlahkan, dan derajat 360 derajat keseluruhannya jika dijumlahkan. Itulah tentang penyajian data yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam perkataan, saya minta maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Nama saya Joshua Yupinus Tumeyang dari kelompok statistika. Saya ingin menjelaskan tentang contoh soal dari materi statistika. Contoh soalnya seperti ini. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 1. Diberikan data pengukuran sebagai berikut: 6 cm, 7 cm, 6 cm, 4 cm, 6 cm, 3 cm, 7 cm, 6 cm, 5 cm, 8 cm. Jadi tentukanlah A. modus, B. median, C. kuartil bawah. Jadi langsung kita jawab. Terus pertama kita urutkan dulu datanya dari yang kecil ke besar. Kemudian kita mencari modusnya, yaitu nilai yang paling sering muncul. Modusnya yaitu 6 cm karena data yang paling banyak. Kemudian kita mencari median atau nilai tengahnya. Pertama kita urutkan dulu datanya, terus kemudian kita cari nilai tengahnya. Kan tengahnya itu, mediannya itu berada di antara dua data, yaitu 6 dengan 6 cm.
Jadi mediannya itu rata-rata dari keduanya sama dengan 6 tambah 6 cm per 2 sama dengan 6 cm. Yang kemudian yang C, kuartil bawah atau Q1, yaitu nilai yang berada pada posisi 25% data keseluruhan. Jadi kita perhatikan skema berikut. Misalnya ada pada data yang diurutkan, kuartil bawah Q1 itu mencapai datanya itu pada posisi 25%. Kuartil tengah atau median atau Q2 itu pada posisi 50%. Kemudian kalau kuartil atas Q3 itu posisinya 75%. Kembali pada soalnya, di bagian tadi, di data tadi itu kan dicari median nilai tengah. Jadi mediannya itu kan tetap median atau Q2 membagi data yang diurutkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok data kiri dan kelompok data kanan. Nah, kuartil bawah Q1 itu adalah nilai tengah dari kelompok data kiri pada bagian jelas Q1 sama dengan 5 cm. Soal selanjutnya, rata-rata nilai ulangan matematika suatu kelas terdiri dari 20 siswa adalah 77. Datang murid baru bernama Ahmad. Nilai rata-rata ulangan matematika menjadi 78. Berapakah nilai ulangan Ahmad? Maka dijawab, rata-rata awal sama dengan jumlah semua nilai 20 siswa per banyak siswa. Rata-rata awalnya tadi kan 77. Jadi 77 sama dengan jumlah semua nilai 20 siswa per 20. Maka ditukar posisinya, jumlah semua nilai 20 siswa sama dengan 77 dikali 20 sama dengan 1540. Sementara itu untuk data rata-rata barunya, rata-rata baru sama dengan jumlah semua nilai 21 siswa per banyak siswa. Rata-rata barunya tadi kan 78 semenjak datangnya Ahmad. Jadi 78 sama dengan jumlah semua nilai 20 siswa ditambah nilai Ahmad per 21. 78 dikali 21 sama dengan jumlah semua nilai 20 siswa dikurang nilai Ahmad. 78 kali 21 sama dengan 1638 sama dengan nilainya jumlah semua nilai 20 siswa tadi sama dengan 1540 ditambah nilai Ahmad. Nilai Ahmad sama dengan 1638 dikurang 1540. Jadi nilai Ahmad sama dengan 98. Soal berikutnya, suatu sekolah terdiri dari murid laki-laki dan perempuan. Rata-rata berat badan murid laki-laki adalah 60 kg. Sedangkan rata-rata berat badan perempuan adalah 50 kg. Sedangkan rata-rata berat badan semua murid adalah 58 kg. Berapakah perbandingan banyak murid laki-laki dan perempuan? Maka dijawab, misalkan banyak murid laki-laki adalah N1, sedangkan banyak murid perempuan itu N2. Maka rata-rata berat badan murid adalah jumlah berat badan semua murid laki-laki ditambah jumlah berat badan semua murid perempuan per banyak siswa semuanya. Jadi rata-rata beratnya tadi kan 58. 58 sama dengan 60 N1 ditambah 50 N2 per N1 tambah N2. Jadi 58 N1 ditambah 58 N2 sama dengan 60 N1 ditambah 50 N2. Jadi kita gabungkan, kita cari yang sama. 58 N2 dikurang 50 N2 sama dengan 60 N1 dikurang 58 N1. 8 N2 sama dengan 2 N1. 8 per 2 sama dengan N1 per N2. 4 per 1 sama dengan N1 per N2. Maka perbandingan murid laki-lakinya itu kan perbandingannya jadinya N1 dibanding N2 sama dengan 4 dibanding 1. Lanjut ke soal berikutnya. Diketahui bahwa jika Zaid mendapatkan nilai 75 pada ulangan yang akan datang, maka rata-rata nilai ulangannya adalah 82. Jika Zaid mendapatkan nilai 93, maka rata-rata nilai ulangannya adalah 85. Banyaknya ulangan yang sudah diikuti Zaid adalah, maka kita jawab, misalkan Zaid sudah mengikuti
N ulangan dan rata-rata ulangan yang sudah diikuti adalah X. Maka jumlah semua nilai ulangan yang sudah diikuti Z adalah N dikali X. Kemudian kita mencari persamaan. Dari pengandaian pertama diperoleh persamaan. Pengandaian pertama diambil dari nilai rata-rata 82. Jadi 82 sama dengan jumlah semua nilai ulangan di per N tambah 1. 82 sama dengan NX tambah 75 per N tambah 1. Jadi 82N ditambah 82 sama dengan NX ditambah 75. 82 dikurang 75 sama dengan NX dikurang 82 per N. 82N. Jadi 7 sama dengan NX dikurang 82N. Itu untuk persamaan pertama. Lalu dari pengandaian yang kedua, kita mencari persamaan kedua. Jadi diperoleh 85 itu diambil dari ulangan yang kedua, yang diambil dari rata-rata nilai dari ulangan 93. Jadi 85 sama dengan jumlah semua nilai ulangan per N tambah 1 juga. 85 sama dengan NX ditambah 93 per N tambah 1. Maka 85N ditambah 85 sama dengan NX ditambah 93. 85 dikurang 93 sama dengan NX dikurang 85N. Min 8 sama dengan NX dikurang 8N. Itu untuk persamaan kedua. Kemudian kita kurangi persamaan 1 dengan 2. 7 sama dengan NX dikurang 82N dikurang min 8 sama dengan NX dikurang 85N. Jadi pengurangannya sama dengan hasil dari pengurangannya 15 sama dengan 0 ditambah 3N. Jadi N sama dengan 15 per 3 sama dengan 5. Jadi itu jawaban untuk soal ini. Untuk soal berikut, itu soal terakhir. Soalnya begini, jika rata-rata 20 bilangan bulat non negatif berbeda adalah 20, maka bilangan terbesar yang mungkin adalah. Jadi untuk soal berikut ini kita harus mengingat rumus deret aritmatika, yaitu SN sama dengan setengah N tambah UN. Jadi kita jawab. Misalkan bilangan bulat terbesar itu P. Untuk mendapatkan nilai P terbesar, maka pilih bilangan lainnya sekecil mungkin. Karena harus bilangan bulat non negatif yang berbeda, maka bilangan lainnya yang dipilih adalah 0, 1, 2, 3, 18. Ada 19 bilangan. Karena nilai rata-ratanya 20, maka berlaku seperti ini. 20 sama dengan 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah 18 tambah P per 20. Jadi 400 sama dengan 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 ditambah titik tambah 18 tambah P. 400 sama dengan 0 ditambah setengah kali 18 1 tambah 14 tambah P. 400 sama dengan 9 dikali 9 dikali 19 tambah P. 400 sama dengan 171 tambah P. Jadi P sama dengan 400 dikurang 171 sama dengan 229. Sekian dari saya tentang pembahasan soal dari materi statistika. Jadi kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.